Kisah dari ruang terapi. Banyak banget sebenarnya ketika di ruang terapi itu kisah-kisah yang membuat saya, merasa jauh lebih bersyukur ya, karena banyak ternyata klien-klien lain yang mengalami permasalahan yang jauh lebih berat gitu. Misalnya sebagai seorang perempuan yang terbiasa memendam semenjak kecil atau dia terbiasa untuk tidak diberikan kesempatan berbicara. Artinya dia jarang didengarkan ya. Nah, disinilah luka itu mulai muncul. Ketika di sesi terapi, saya nggak langsung terapi ya, karena satu sesi itu berjalan kurang lebih ya minimal 2 jam lah, ada yang 3 jam. Berbeda dengan setiap case-nya. Yang cukup lama itu adalah ketika di awal kita mencoba menggali dan mencari tahu dulu nih, luka-lukanya itu apa saja jenisnya, karena kan saya fokusnya tentang emosi negatif ya. Jadi yang saya fokuskan adalah emosi negatif apa saja yang sudah muncul dan kapan itu munculnya, itu perlu ditarik. Karena tidak setiap klien ini dia tahu saya membawa luka apa, rata-rata cuman bilang, "Teh, aku ini gampang marah banget deh ke anak," aku nggak tahu gitu, atau cuman bilang, "Teh, aku ini hampa banget frustasi nggak tahu hidupnya mau bagaimana lagi." Nah, posisinya seperti itu. Maka tugas kita adalah membantu menggali, mencari tahu dan menunjukkan luka-lukanya ada berapa. Biasanya saya bilang monster-monsternya ada sekian gitu, dan ini muncul dari kejadian ini dan lain sebagainya. Ketika paling besar itu adalah fase krusial 1 usia 4 sampai 5 tahun ya, paling iya 9 tahun lah. Itu fase-fase krusial kita sebagai seorang pribadi untuk membangun rasa berharga dalam diri sendiri. Kita yang waktu kecilnya memang jarang mendapatkan apresiasi, validasi, dan pujian, itu saya bilang kita udah nggak punya rasa berharga ke diri kita. Dan rasa berharga itu menurut saya itu ibarat seperti sebuah bangunan fondasi, yang mana di bangunan fondasi itu kan sangat penting ya ketika kita pengen membangun sebuah bangunan yang kokoh. Kalau rasa berharga kita memang sudah rusak dari awal atau bahkan keropos, hanya tinggal rangka-rangkanya saja, ketika di fase kita dewasa atau puber, itu adalah fase kita untuk menanggung beban. Saat diberikan beban yang ringan, sedikit saja rasanya ambruk, jatuh, down, dan hancur. Jadi teman-teman itu bukan salah kalian ya. Ketika mungkin kita bisa berpikir, ujianku nggak seberat ini nih, masih ada lain lagi yang jauh lebih berat, tapi kok aku ngerasanya hancur ya, berkeping-keping, tidak bersisa satu pun, tidak ada harapan, tidak ada motivasi, itu menjadi salah satu pertanda bahwa kita kehilangan rasa berharga di dalam diri kita. It's okay, nggak apa-apa, kita perlu membangunnya lagi, menumbuhkan lagi semuanya. Memang konsep kita memiliki sakit karena trauma, luka masa lalu, inner child itu baru muncul di akhir-akhir ini gitu. Dan banyak memang yang belum menyadari bahwa luka yang tidak berdarah-darah, ini kan namanya lukanya tidak berdarah-darah ya, tidak kelihatan gitu. Tapi kita merasa bahwa luka itu walaupun nggak berdarah-darah, nggak kelihatan itu mengganggu kehidupan kita dan itu baru muncul, kita perlu menyadarinya. Dan kita harus mulai berhenti loh men-judgement orang, "Kamu sakit apa sih? Kamu kenapa sih? Kamu kayaknya kurang bersyukur deh ya, kurang apa? Semua sudah ada." Jangan, karena ada luka yang tidak berdarah yang dia tanggung dan dia mungkin sudah berusaha kuat sampai sekarang. Rata-rata ketika di sesi kita ngobrol dulu, monster yang dimiliki banyak ya, rasa marah, menyesal, terus sering menyalahkan ke diri sendiri, kecewa gitu, takut, takut gagal atau sedih karena merasa gagal sebagai seorang ibu. Itu emosi-emosi negatif yang dominan sering banget kami temuin di ruang terapi. Nah, untuk teman-teman, saya nggak memaksa gitu, prosesnya harus di kita jangan, karena saya juga melihat kemampuan saya dan tim itu terbatas. Dengan video ini yang ditonton oleh teman-teman, saya berharap teman-teman punya kesadaran untuk pulih, untuk mencari jalan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Dengan cara apapun, silakan dicari
dan diakses yang terdekat dan mungkin biayanya lebih affordable, lebih terjangkau itu silahkan. Karena untuk sembuh itu pasti membutuhkan biaya ya, sama juga seperti kita sakit. Kita butuh effort untuk menghadirinya. Kalau yang gratis-gratis ada nggak Teh? Ya mungkin bisa, menyimak konten-konten reflektif, konten-konten edukasi yang sudah ada di sosial media kami, ataupun juga sosial media yang lainnya yang membahas tentang kesehatan mental, bagaimana membangunnya, coba untuk diterapkan sendiri itu. Dan sambil mungkin mengumpulkan rezeki untuk proses kesembuhannya biar lebih maksimal lagi. Nah, teman-teman semuanya, ayo kalau memang ada luka yang tidak berdarah-darah di dalam diri kita dan kita merasa cukup mengganggu, jangan dibiarkan saja karena dia akan menggerogoti semuanya sampai akhirnya merasa hampa, kosong, mungkin merasa depresi, capek dan lelah tidak berujung gitu ya. Itu perasaan yang wajar dan normal. Tapi ketika kita mencoba memperbaikinya dan tidak mengabaikannya, rasanya lega banget kok. Gitu. Oke, sudah siap untuk proses perjalanan memulihkan diri? Kalau sudah siap, mau kontak kita juga boleh, mau cari, akses ataupun fasilitator profesional yang lain, itu silahkan. Yang penting tujuannya sembuh, jangan ditunda-tunda lagi. Untuk yang mau ikut healing masal di Bandung, sampai jumpa nanti di healing masal Bandung. Insya Allah saya sendiri yang akan memandunya. Mohon doanya semoga tetap sehat, lancar sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 di Bandung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.